waktu pertandingan pasti tekanan jauh lebih besar ya dibandingkan waktu latihan. Nah, tapi ketika akhirnya saya lihat, wah ini saya waktu kemarin coba lihat lagi berita-beritanya Ratri ya, wah ini sampai main di 3 nomor, terus kemudian bagaimana juga harus bekerja sama dengan maksudnya partnernya, karena kan bukan hanya yang single ya, ada juga kan yang double mainnya. Itu bagaimana cara untuk bisa ngatur supaya oh saya sama partner saya juga bisa dalam tanda kutip itu kita tektokannya itu gampang, atau misalnya oh saya bisa cukup kode-kode aja sudah paham. Apakah hanya karena sekedar latihan itu atau memang ketika tanding itu ada hal lain yang dilakukan, misalnya oh bikin strategi baru mungkin atau gimana? Kalau sama pasangan itu chemistry. Jadi yang lebih menjaga saya itu malah mereka. Oh, kayak partner saya mix. Jadi ketika saya pertandingan itu yang jauh lebih memperingatkan itu malah dari partner-partner. Contohnya kayak mix Hari Susanto. Kalau tanding selalu ngingetin, Ratri jangan lupa minum madu, jangan lupa minum vitamin, istirahat kamu yang cukup. Jadi mereka jauh lebih cerewet dibanding saya sendiri. Jadi mereka tuh detail banget. Jadi mereka tuh tahu nih, saya main partai berapa aja nih. Dia ngeliatin jadwal saya. Nanti kamu main single jam segini, double jam segini, mix jam segini. Jadi mereka cerewet, mereka jauh lebih menjaga saya daripada saya sendiri gitu. Sedangkan saya orangnya enjoy aja, yang enggak yang harus, saya harus istirahat cukup nih, enggak ini. Enggak, saya tuh kalau capek ya saya istirahat, kalau enggak ya paling saya main handphone gitu aja sih, ikut. Cuma teman-teman cerewet, yang partner saya yang mix, yang double, pasti mereka tuh yang menjaga saya gimana sih supaya saya tuh nggak capek, nggak kecapean, karena mereka kan hanya main di 1 nomor, hanya sama saya, sedangkan saya main di 3. Jadi mereka lebih ke cerewet untuk ngasih tahu saya tuh. Bahkan kalau Hari Susanto tuh selalu pertandingan tuh selalu ngasih madu saya tuh. Ini madu diminum, jangan lupa diminum, vitamin nih diminum. Jadi kayak membangun chemistry di situ. Kalau pertandingan enjoy banget, Coach. Jadi kayak saya sama Hari Susanto sama Alim itu enggak di latihan, kami jarang berlatih bersama loh. Jadi enggak yang harus mix, di double enggak. Jadi mungkin ketika pertandingan itu beberapa minggu sebelum bertanding nih kami baru nih ngepasin main lagi. Kalau enggak. Jadi kita latihan sesuai programnya masing-masing, karena kalau saya harus ngikutin programnya mereka kan nggak bisa. Saya turun di 3, kadang saya di single, kadang saya di double, kadang saya di mix double. Jadi jarang latihan hanya ke mix aja gitu, jarang. Wow, menarik ya. Maksudnya ini ternyata maksudnya dari hal-hal yang maksud sehari-hari, bahkan perhatian-perhatian itu yang bentuk chemistry sehingga ketika tanding itu bisa menghasilkan yang luar biasa juga. Nah, kalau seperti itu saya jadi ingat, oh berarti mereka ini justru seperti support system. Saya istilahnya gitu. Nah, bagaimana pandangan Ratri tentang support system itu sendiri? Dan maksudnya support system terbesar itu sebenarnya siapa? Apakah memang partnernya atau mungkin yang kembali lagi apa keluarga atau yang lainnya? Untuk menjaga mood, kalau di pertandingan pasti partner. Tapi untuk menjaga mood saya ketika latihan pasti keluarga. Soalnya ketika ada masalah sedikit terjadi keluarga, saya buyar di lapangan. Latihan juga males, ini juga males. Ketika ada mengganggu pikiran sedikit aja pasti males ya, Coach. Cuma kalau di pertandingan, partner penting. Partner ya, terutama partner. Berarti saya simpulkan 2 ya, partner dan juga keluarga. Karena dua-duanya ini yang betul-betul membentuk Ratri menjadi sosok yang sekarang ya pastinya. Betul. Nah, kira-kira kalau sekarang ya, sebagai seorang atlet gitu, biasanya kita punya mental yang pasti berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Maksudnya begini, seorang atlet itu adalah orang yang memiliki mental untuk jadi pejuang dan jadi pemenang pastinya. Nah, itu yang sudah dibentuk bertahun-tahun pastinya. Mulai tadi dari kecil, Ratri cerita, oh saya ini awalnya cuma untuk sehat, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk jadi atlet profesional, ada banyak kejadian tetap bisa kembali dengan bahkan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Gitu. Nah, kira-kira apa yang Ratri punya ini, mental sebagai seorang atlet ini yang dipakai di kehidupan sehari-hari di luar dunia olahraga? Karena kalau orang pikirnya, oh ya, kalau atlet, pasti di dunia olahraga itu berguna sekali mental seorang atlet, mental seorang juara gitu. Nah, kalau di kehidupan di luar dunia olahraga, bisa diterapkannya bagaimana menurut Ratri? Bisa di disiplin, sportivitas, fair. Di setiap atlet pasti punya disiplin yang tinggi. Contohnya begini nih, Coach. Kayak saya ini jadi atlet, saya terbiasa bangun pagi karena harus latihan. Nah, ketika di hari libur aja terbiasa karena saya dibangun pagi, jadi bukan semena-mena saya harus bisa bangun siang, enggak juga, karena saya sudah terbentuk harus bangun pagi, tetap aja harus bangun pagi. Jadi itu membentuk rutinitas disiplin yang waktu, memang ya.
baik ya, disiplin waktu, kemudian bagaimana mengatur waktunya juga. Karena kan kalau atlet jadwalnya pasti padat ya. Belum lagi mengatur kehidupan sehari-hari bagaimana juga ya. Padat, apalagi saya juga selain di sini, selain pelatnas saja, saya juga ngikutin kuliah juga, tetap berbagi waktu sama gimana caranya saya bisa kuliah di tengah-tengah waktu latihan. Oh, ini berarti sambil kuliah, sambil tetap latihan, gimana cara bagi waktunya waktu itu berarti? Tipsnya? Latihan, kalau latihan di pelatnas kan pasti waktunya tuh udah ada agenda pagi, sorenya udah pasti. Sedangkan kuliah saya menyesuaikan. Jadi ketika saya dapat undangan dari suatu universitas, saya kasih tahu bahwa kegiatan saya seperti ini. Saya bisa masuknya di kelas-kelas seperti ini. Nah, universitas yang undang saya di sana itu mereka mereka tuh bahkan di grup WA tuh punya tim. Jadi tim yang benar-benar ngajarin saya di luar kampus. Jadi mereka tuh ngajarin materi hari ini seperti ini Mbak Ratri. Jadi bahkan mereka datang ke hotel hanya untuk belajar bersama. Oh, jadi tetap bisa berjalan dengan baik ya semuanya. Oke, nah satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya. Saya mau tahu apa harapannya Ratri untuk dunia olahraga Indonesia ke depannya. Sebelum di olahraga, saya berharapnya untuk semuanya pandemi segera berakhir. Ya, itu kita semua sangat berharap. Karena sekarang semua, karena pandemi, setelah pandemi ini selesai, saya udah berakhir, mungkin kita baru bisa berpikir bagaimana caranya olahraga. Tapi kalau olahraga di Indonesia sekarang, saya cukup mengapresiasi untuk pemerintah. Biasanya dengan perhatian pemerintah sama semua cabur olahraga, sama kegiatan olahraga di Indonesia. Saya pikir untuk jadi seorang atlet sekarang benar-benar menjanjikan. Ketika kita berprestasi, kita diapresiasi yang sama oleh negara. Jadi jangan berpikir untuk orang tua dulu yang pikir jadi atlet itu mau jadi apa ke depannya, itu salah. Ya. Jadi olahraga di Indonesia benar menjanjikan. Oke, ada nggak satu pesan terakhir buat generasi-generasi muda yang memang mau jadi atlet seperti Ratri? Untuk generasi-generasi muda yang khususnya saya fokuskan untuk yang disabilitas ya Coach. Saya minta untuk seluruh masyarakat Indonesia yang punya saudara, punya anak, atau punya tetangga yang punya kebutuhan khusus, mari kita bantu, soalnya support dari orang-orang sekitar penting untuk atlet disabilitas. Karena nggak semua atlet disabilitas, kadang mereka bisa berbuat, tapi butuh orang di sekitarnya untuk support. Karena setiap mental, setiap daya juang setiap atlet disabilitas pasti berbeda. Nah, butuh orang-orang di sekitar untuk support. Oke, terima kasih Ratri atas waktunya, dan semoga nanti hasilnya ini semua bisa membantu supaya generasi muda Indonesia juga semakin baik lagi, dan terutama dunia olahraga juga semakin baik lagi. Amin. Terima kasih. Amin.